Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, Pagi ya anak-anak. pagi Bu. Masih semangat? Si dong. Ada yang izin nggak hari ini? Ada masuk semua? Hadir Bu semua. Nah, berhubung kemarin kita sudah belajar tentang apa itu teks deskripsi dan kalian juga udah bisa memaparkan suatu objek. Nah, sekarang Ibu mau pindah ke topik yang lain atau pembelajaran yang lain. Karena ini saling berkaitan, tapi kalau di tes deskripsi itu kan kita mau menggambarkan suatu objeknya aja. Mungkin dari ciri-ciri objeknya, secara pandangan kita. Tapi kali ini kita akan memaparkan suatu fenomena yang sedang menjadi pemberitaan yang sangat luas di maupun di TV maupun di digital sosial. Jadi fenomena yang lagi diberitakan itu apa sih? Itu fenomena banjir dan longsor akibat penebangan liar. Pasti kalian udah sering dengar ya. Tapi biasanya banjir itu dan longsor terjadinya karena apa? Ada yang tahu? Sampah Bu. Nah, biasanya kan karena sampah ya, atau longsor itu yang karena ada tanah yang kurang rata atau misalnya Penebangan pohon Bu. ya, nah penebangan pohon. Nah, karena kali ini banyak penebangan liar, penebangan pohon dan hutan yang liar yang tanpa seizin pemerintah. Makanya Ibu angkat jadi materi hari ini fenomena faktual. Jadi berita banjir dan longsor itu sering terjadi di Indonesia karena beberapa daerah atau beberapa wilayah, beberapa kota juga di Indonesia itu sering terjadi longsor dan banjir yang mungkin terjadinya itu bisa setahun sekali, ada yang setahun itu berapa kali. Kalau di kita kan jarang ya. Nah, banyak terjadi daerah hutan yang rusak. Jadi banyak beberapa daerah di sana yang hutannya masih lebat. Contohnya kayak di kota apa? Aceh Bu. Aceh, betul. Ada di Kalimantan juga. Nah, itu tuh hutannya udah rusak karena penebangan pohon liar, penebangan hutan liar. Nah, peristiwa itu pasti tidak terjadi secara tiba-tiba. Nah, tujuan pembelajaran kali ini, Ibu pengen kalian itu bisa mengidentifikasi peristiwa dalam teks. Yang kedua, menemukan hubungan sebab dan akibat. Ketiga, menyimpulkan pengertian teks eksplanasi. Jadi, mengidentifikasi itu kalian dengan kalian membaca teksnya dulu, memahami mana bagian penjelasan awalnya, sebab akibatnya, baru kalian menyimpulkan pengertian dari teks eksplanasi itu dan menarik kesimpulan dari fenomena yang terjadi. Nah, selanjutnya di sini ada contoh teks eksplanasi banjir dan longsor akibat fenomena liar. Siapa yang baca? Aku Bu aku. Oke, ayo kita baca. Nah, benar. Ya. Oke. Jadi di sini udah jelas ya. Teks ini sudah dijabarkan dari penjelasan umumnya, sebab akibatnya, sampai kesimpulannya. Nah, kalian tuh udah tahu ini. Yang bagian penjelasan umumnya itu yang mana, sebab akibatnya itu yang mana, kesimpulannya itu yang mana. Jadi, selanjutnya, Ibu mau tanya, Ibu mau kalian tentuin, tanyain mana yang bagian penjelasan umum menurut kalian. Siapa yang mau maju? Indah katanya Bu Indah. Boleh, iya, ayo maju. Nah, bagian mana yang termasuk penjelasan umum dari banjir dan longsor?
Nah, benar banget. Yang menjelaskan bagian banjir dan longsor itu pengertiannya itu ada di paragraf yang pertama. Nah, selanjutnya yang bagian sebab akibat, siapa yang mau tandain? Siapa yang menuju? Milan, ayo maju depan. Betul. Kenapa bagi paragraf kedua itu bisa disebut sebab akibat? Ya, benar, karena ada penjelasan dari awal penerbangan hutan sampai terjadinya banjir dan longsor. Siapa yang mau bagian kesimpulannya? Ini mah gak usah ditunjuk ya, Mas udah tahu semua kesimpulannya yang mana. Dan pasti bagian yang terakhir. Nah, jadi secara ringkasnya, contoh teks eksplanasi yang Ibu buat itu, penebangan hutan itu mengurangi daya serap air. Jadi, kalau banjir nih, hutannya udah rusak, itu hutannya ini gak bisa nyerap air yang air hujan atau air banjir yang tergenang. Jadi, bisa menyebabkan longsor dan banjir karena airnya hingga di sana. Nah, air hujan itu mengalir ke permukaan. Jadi dengan adanya hutan yang lebat ya, jadi airnya itu gampang masuk ke permukaan ke pemukiman warga. Yang ketiga, tanah menjadi tidak stabil. Kenapa tanah tidak jadi stabil? Karena ya ini akibat penebangan hutannya jadi mengurangi daya serap air. Nah, yang keempat terjadi banjir dan longsor. Karena yang ketiga ini sudah nggak ada di dalam penyerapan di hutan ini, jadi terjadilah banjir dan longsor. Nah, selanjutnya Ibu akan menjelaskan sedikit dari contoh teks yang tadi. Jadi teks tadi itu menjelaskan proses terjadinya peristiwa yang disebut teks eksplanasi. Nah, tujuan teks eksplanasi itu apa sih? Tujuannya menjelaskan mengapa dan bagaimana peristiwa itu terjadi. Jadi kan jelas ya, mengapa banjir dan longsor itu terjadi. Ada penebangan liar, ada yang karena sampah, ada yang karena tanah yang tidak rata. Nah, kalau yang kita bahas hari ini kan penebangan liar. Nah, karena dari pengertian itu udah jelas, teks eksplanasi ini menjelaskan proses terjadinya peristiwa yang secara logis dan lutut, dari mulai penjelasan umumnya, pengertian banjir itu apa, longsor itu apa, terus bagian sebab akibatnya, penyebab banjir itu apa, longsor itu apa, akibatnya bagaimana. Nah, jadi sebelum kita membuat teks eksplanasi itu, kita harus tahu yang namanya struktur. Struktur teks eksplanasi itu ada berapa ayat, banyak tahu nggak? Ya, kalau nggak ada yang tahu, teks eksplanasi itu punya struktur terbagi juga. Yang pertama ada penjelasan umum, terus ada definisi penjelas, yang ketiga ada penutup. Nah, jadi dengan ketiga struktur itu kita bisa bikin atau kita bisa buat teks eksplanasi dengan menjelaskan suatu peristiwanya, menjelaskan sebab akibatnya. Nggak usah jauh-jauh, bisa dari kehidupan sehari-hari kok. Misalnya fenomenanya apa ya? Banyak selain banjir dan longsor itu bisa ada namanya kebakaran. Kenapa sih kebakaran itu terjadi dan kebakaran itu apa, sebab akibatnya apa gitu. Terus apalagi ada yang tahu Pak?
Gempa bumi, Bu. Nah, tuh. Gempa bumi itu apa, sebab-sebabnya apa. Jadi, nanti kalian bisa mempelajari. Nah, karena waktunya udah lewat ya, udah cukup. Jadi disimpulkan, banjir dan longsor itu berkaitan dengan perilaku manusia. Entah itu karena sampah, entah itu karena tanah yang nggak rata, pasti itu dari kitanya juga, dari perilaku kita yang kurang menjaga lingkungan. Dengan yang membuang sampah, ujungnya got jadi penuh, makanya airnya pas banjir itu meluap karena tersumbat oleh sampah itu. Nah, dengan fenomena ini bisa kita simpulin betapa pentingnya menjaga lingkungan dan hutan. Jadi bukan lingkungan sekitar kita aja, sekitar rumah, jadi di hutan juga. Nah, nanti kalian juga bisa menanggapi bagaimana pendapat kalian tentang penebangan hutan liar. Nah, cukup sampai sini ya pembelajaran yang Ibu bisa Ibu sampaikan. Tapi sebelum Ibu tutup, benar-benar Ibu tutup, Ibu mau 1 atau 2 orang maju ke depan untuk memaparkan apa yang kalian pahami dari teks eksplorasi. Oke, siapa yang maju? Aku, Bu, aku. Oke, Nabila sama Nani. Ayo, maju ke depan. Oke, apa yang kalian pahami dari teks eksplanasi dan fenomena yang kali ini kita bahas? Oke, benar. Ya, benar. Terus, nah, ya udah benar ya. Jadi, dengan yang Nabila dan Nani sedikit. Menurut Ibu kalian udah paham teks eksplanasi itu apa, dan kalian juga udah bisa mempelajari dari fenomena yang tadi kita bahas. Ibu harap kedepannya kalian juga bisa mempelajari fenomena lainnya yang sesuai dengan struktur teks eksplanasi. Nah, Ibu tutup pembelajaran hari ini. Sebelumnya, Ibu mau informasiin minggu depan akan Ibu bagi 5 kelompok. Jadi di 5 kelompok ini bakal Ibu kasih masing-masing satu fenomena. Nah, nanti kalian jagain dari penjelasan umumnya, sebab akibatnya, kesimpulannya. Nah, di situ kalian jelasin di depan. Boleh 2 orang, boleh 1 kelompok. Yang penting ada yang berani maju. Karena kalau nggak ada yang berani maju, gak akan dinilai. Nah, udah cukup? Ada yang mau bertanya? Udah, Bu. Oke, cukup ya. Sekian dari Ibu penjelasan hari ini, pembelajaran hari ini. Semoga bermanfaat untuk kalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.